Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rita di Australia Channel. Hari ini kota Melbourne agak sedikit dingin dan berawan. Laporan cuaca judulnya. Teman-teman, kali ini video kita atau bahasan kita tentang sebuah kasus yang menurut saya itu cara menghandlenya itu unik banget. Jadi kayaknya kemajuan teknologi juga membantu orang-orang berkreasi dalam menghandle masalahnya. Ya udah, kita dengerin aja dulu deh biar lebih jelas. Terus apa di papan bunga? Yang papan bunga pertama itu di hari Sumpah Dokter. Yang viral di hari wisuda. Yang pertama saya kirim di Sumpah Dokter, saya bilang SD SMA 9 tahun, SKET 4 tahun, koas 2 tahun, 18 tahun sekolah hanya untuk merebut suami orang. Yang terus itu Sumpah Dokter? Ya. Terus di yang kedua saya bilang semoga hidupmu selalu terhina. Terus yang papan bunga kedua di wisuda, ternyata dia nggak datang di wisuda itu udah. Oh, dia nggak datang? Nggak datang. Kamu tulis apa di wisuda? Di wisuda saya bilang turut berduka cita atas matinya moral Sarah Wanda Nainggolan. Atas matinya moral itu tak perlu dihina, kau sudah terhina. Aduh, sebenarnya yang rela tidur bersama suami orang di saat istrinya menjaga anak bayinya. Iya, jadi video ini kita ambil atau saya review dari videonya Dr. Lee ya, channelnya Dr. Lee. Kita jadikan reaksi gitu, maksudnya kita tanggapin. Jadi teman-teman, setiap orang itu menghadapi masalah dengan keunikannya masing-masing, situasinya, dan kita tidak masuk ke masalahnya ya. Hanya saya sedikit melihat ini dengan unik banget gitu, wanita ini tersakiti ya. Nanti kalau didengarkan sampai ke belakang itu ada Dr. Lee bilang, wah kamu salah satu wanita yang tersakiti, kira-kira seperti itu. Dan yang saya maksud itu bahwa bagaimana dia memesan karangan bunga dan menuliskan kata-kata seperti yang dia sampaikan tadi ya. Tidak semua orang itu gampang mungkin ya gitu ya diajak ngobrol nyelesaikan masalah. Karena saya dengarkan dari narasumber ini bahwa sebenarnya mereka itu sudah ngobrol dari hati ke hati, sudah melibatkan teman-teman dan keluarga dan sebagainya. Setelah wanita ini seperti detektif aja gitu melakukan penyelidikan dan bukti dan sebagainya. Nah, yang saya maksud tadi bahwa kemajuan teknologi itu memang mengajari kita banyak hal dari segi yang positif dan juga dari segi-segi yang unik seperti ini. Saya yakin dulu-dulu kan tidak ada ya yang namanya karangan bunga ya. Baru bermunculan itu ya beberapa tahun terakhir lah. Orang mengirim karangan bunga mungkin selamat atas pernikahan, atas wisuda, atau turut berbelasungkawa ya, atau hal-hal penting lah waktu itu gitu. Ada momen-momen penting gitu, lalu orang memesan semacam karangan bunga atau ucapan-ucapan selamat melalui karangan bunga. Tapi kali ini seorang wanita mencurahkan kemarahannya ya, mungkin seperti itu ya, terhadap seorang wanita lain yang mengganggu rumah tangganya. Tapi coba kita dengerin lagi deh sedikit. Sebenarnya saya agak sedih ya, karena sebenarnya kan ada sejawatku di situ ya, seorang dokter juga ya. Tapi kita nggak usah bawa-bawa profesi lah kali ya, karena kan ini bisa terjadi pada siapa saja kan. Tapi nggak sih dok, mungkin kalau nggak dokter saya nggak sebegitu kecewa ini. Karena saya udah peringatkan, saya udah mediasi, maksudnya saya udah datang baik-baik. Karena saya tahu dia dokter, dia punya masa depan nih, ini perempuan nih, dan saya juga sama-sama Batak ya sama dia. Ya udahlah gitu, saya datang baik-baik. Saya pikir dia korban ya.
Jadi yang namanya dokter kan rasa kemanusiaan pasti lebih tinggi ya dok. Harus ya, harusnya enggak. Dan itu udah ada sumpahnya ya dok. Dan harusnya juga memang lebih berpendidikan ya. Ternyata enggak. Oke, saya terima. Ya namanya juga manusia ya. Ya. Oke, saya siap mendengarkan dari awal. Sampai sebelum kita mulai, kayak gimana hubungan kamu dengan suami dulu sekarang? Nggak tahu, rusak pastinya dok. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita tidak masuk ke masalahnya, tetapi kita lebih melihat bagaimana wanita ini menghandle situasi yang tidak baik yang terjadi di pernikahannya. Ya, ini membuka mata kita semua bahwa hati-hati dengan wanita yang tersakiti. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ada juga sih pria yang melakukan seperti ini, artinya langkah besar ya, itu kan termasuk apa ya, kalau mau dibilang luar biasa mungkin bahasanya kurang enak gitu ya, karena sampai melakukan tindakan ini di hari penting dari yang dikatakan tadi ya, hari wisuda, bahkan hari-hari di mana semua mata sedang tertuju gitu kepada wanita kedua itu ya. Saya berhati-hati untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang enak didengar lah ya. Ketika seseorang itu sakitnya dalam banget gitu ya, akhirnya ya dia juga sudah tidak mampu untuk membuat sesuatu yang mungkin ya, karena menurut dia tadi sudah terjadi pembicaraan, ada mediasi, ada ngomong, bertemu dan lain-lain yang dianggap itu sia-sia atau tidak menghasilkan seperti yang dia inginkan, sehingga tindakan ini terjadi gitu. Jadi ya nggak enak juga memang, karena profesi dari wanita yang kedua ini adalah seorang dokter ya, seperti Dokter Lee tadi sampaikan bahwa ya dia turut prihatin gitu. Nah jangkauannya terus meluas, diikuti, dibuntutin sampai ya akhirnya di sini dikatakan dia sudah menghubungi ke keluarga pihak wanita yang kedua ini juga. Coba kita lanjut dulu sedikit. Komunikasi? Saya hari pertama viral, malamnya udah saya close, saya blok. Karena dia minta untuk kita berdamai. Saya kembali sama dia, urus anak sama-sama, tapi kan nggak semudah itu ya dok. Oke, Dia memaksa malam itu juga. Suami kamu ada di mana? Di Malaysia. Bekerja? Iya, ada usaha di sana. Bekerja, ada usaha di Malaysia. Dan dia sudah menghubungin kamu minta maaf? Udah. Minta damai? Udah. Oke. Beliau tahu kamu datang ke sini, ke tempat saya? Enggak. Hanya keluarga sama teman-teman dekat yang tahu. Ya, jadi titik puncak kemarahan wanita ini sudah di luar ambang batas yang bisa dia handle, mungkin begitu ya. Dan suaminya itu kayak dengan gampangnya, mungkin begitu bahasanya, dengan gampangnya mau minta maaf, rujuk dan berbaikan. Dan ya itu tidak sesimpel yang kita pikirkan ya, tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa begitu dalam luka yang dia alami. Jadi tindakan yang dia lakukan ini bukan perkara yang dia pikirkan hanya sehari 2 hari atau semalam 2 malam begitu ya. Tindakan yang dia ambil ini atau langkah besar yang dia lakukan ini ternyata adalah sudah melalui proses yang panjang, pastinya seperti itu. Dan ya akibatnya sangat fatal ya, seperti tadi bahwa dia sudah tidak bisa untuk dipulihkan lagi atau diperbaiki lagi, karena dia merasa bahwa ini sudah di atas kemampuan dia ya. Dia merasa tidak dibela, tidak
diprioritaskan, tidak diperhatikan perasaannya oleh kedua belah pihak, baik dari pihak suaminya maupun dari pihak wanita yang kedua tadi. Nah, jadi memang ada sesi di mana kita sebagai manusia itu ada yang namanya ambang batas, ya. Waktu kita ada di ambang batas yang sudah tidak bisa kita tolerir lagi atau tidak bisa kita handle lagi, maka biasanya ada ide atau langkah-langkah yang cukup spektakuler ya terjadi gitu. Ada langkah di mana orang sampai mengakhiri hidupnya misalnya ya, itu saking dia sudah tidak bisa menghandle lagi. Nah, di kasus yang sedang kita review ini atau kita reaksi ini, dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya lewat karangan bunga tersebut dengan tulisan yang cukup spektakuler juga tentunya ya, dan wah itu dalam banget, berarti sakitnya itu dalam banget gitu. Sampai saya baru pertama kali melihat ada orang yang terluka dengan reaksi seperti ini. Dan yang paling ngerinya itu kan dia sampai menunggu momen, artinya hari penting dari wanita yang kedua ini, di mana dia akan wisuda gitu ya, karena tidak mendapat respon yang baik atau dilihat tidak ada perubahan, maka tercetuslah ide ini. Dan memang nih menjadi pelajaran kita semua ya, kalau ada yang terjadi di sekeliling kita, mungkin keluarga kita ya, seperti tadi kan, ini kalau teman-teman dengarkan sampai akhir, wanita ini sudah menghubungi bahkan ke pihak keluarga dari wanita yang kedua itu, tetapi hasilnya kayak tidak memuaskan gitu ya, kayak dianggap itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, akhirnya timbullah ide ini, dan menurut saya ini sangat fatal ya. Siapa yang, artinya ada perjuangan kan di dalam pendidikan dari wanita yang kedua ini untuk menjadi seorang dokter. Nah, di perjalanannya yang panjang itu, lalu di puncak kebanggaannya untuk wisuda, sampai dikatakan di situ bahwa dia tidak hadir gitu ya. Nah, saya nggak ngerti ini prosesinya seperti apa dan sebagainya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa itu kan malu banget gitu ya, di hari puncak seperti itu, lalu ada karangan bunga yang datang dengan bahasa yang sangat menusuk sampai ke jantung. Saya yakin orang-orang yang ada di wisuda itu ya mungkin akhirnya jadi penasaran gitu, tulisan apa itu di sana, karena ya kalau kita perhatikan video ini viral sekali ya, dan heboh gitu kemana-mana. Ini seumur-umur saya baru sekali ini melihat kejadian seperti ini ya. Selalu ada makna yang kita tarik atau yang kita ambil dari setiap kejadian yang unik atau yang luar biasa atau yang viral di sekitar kita, bahwa memang repot ya kalau orang sudah menyangkut yang namanya nama baik ya. Nama baiknya sebagai seorang istri, integritasnya sebagai seorang ibu yang katanya anaknya pun masih bayi, bahkan terutama ya nama baiknya sebagai seorang wanita tentunya ya, itu sudah repot banget kalau sudah ada di titik seperti itu. Sehingga buat kita semua pelajaran yang kita ambil bahwa
rasanya kita sebaiknya terus bermawas diri kali ya. Ya, tidak usah mengambil hal-hal yang kira-kira sangat beresiko. Ya, seperti wanita yang kedua ini, menurut saya itu beresiko sekali gitu, membangun hubungan dengan orang yang masih terikat dalam pernikahan, dan bahkan ya kita nggak bisa mengontrol kadang-kadang ya. Tetapi kalau kita sudah di warning, dinasehati, ditemui, bahkan diajak bicara, dan kalau teman-teman dengar sampai ke belakang, dia udah janji, ada videonya di sana, dia putar, dia sudah nangis-nangis gitu, minta maaf, berjanji tidak akan mengulang lagi, dan janji akan selesailah hubungan itu. Tapi ternyata berlanjut. Nah, pesan moral yang kita bisa ambil bahwa kita belajar untuk tidak menjadi seseorang, artinya rumah tangga atau hubungan atau apapun itu bisa saja terjadi rusak atau kandas, tetapi jangan sampai kita yang menjadi penyebabnya, gitu kan? Kita yang menjadi asal mula dari kehancuran itu. Nah, itu pesan moral untuk kita semua, sehingga kita bisa terus waspada, mawas diri, dan terus membenahi diri. Apalagi kalau semakin tinggi pendidikan, semakin banyak, harusnya kan pepatah bilang asam garam yang kita makan, seharusnya kita menjadi lebih bijak gitu ya. Mungkin berbeda waktu kita masih ada di usia yang sangat muda, di belasan tahun mungkin, atau di ya masa-masa remaja lah, atau masa usia yang masih sangat belia gitu, dimana kita belum terlalu bisa membedakan resiko atau bisa melihat resiko ke depan dan akibat yang ditimbulkan ya. Jangan sampai ini terjadi justru di usia kita yang sudah sangat seharusnya dewasa gitu, karena tidak gampang untuk memulihkan nama baik, untuk mengembalikan kepercayaan itu tidak gampang. Ketika kepercayaan itu hilang, ya ke depan ya, kalau misalnya dia melanjutkan proses ini, maka ya otomatis penghakiman publik itu sudah ada ya di atas kehidupannya, karena rekam jejak itu tidak bisa kita hapus begitu saja ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk kita isi dengan hal-hal yang konyol, mungkin itu ya. Dan hidup ini kalau bisa diulang, mungkin kita itu akan malu sendiri gitu. Seandainya kita nonton ulang ya kehidupan kita, di perjalanan kita tuh kita akan malu sendiri gitu. Tetapi ya itu balik lagi, di waktu usia kita masih usia belia ya, kita masih remaja, masih masa dimana kita masih labil, itu sangat bisa dimaklumi. Tetapi ketika usia kita sudah cukup dewasa, pendidikan kita sudah cukup mapan, seharusnya kedewasaan bertumbuh beriringan dengan semua itu. Nah, teman-teman, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kiranya terus kita jaga ya, karena di kehidupan ini yang tertinggi itu adalah nama baik dan integritas kita ya. Kita sudah pernah bahas bahwa di integritas itu kita menemukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu harus sama gitu, tidak boleh berlawanan, apalagi bohong dan menipu ya. Oke teman-teman, kamu terus stay blessed, dan kita
kita akan ketemu lagi di video yang lain. Dan kali ini kita berpisah. Ciao.